Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran akuntansi keuangan menengah 2. Video kali ini kita masih membahas tentang chapter 15 yaitu equity. Adapun yang dibahas di part 2 ini yaitu materi tentang kebijakan dividen dan analisis ekuitas. Oke, berbicara terkait dengan kebijakan dividen. Ada alasan didistribusi dividen ini tidak dimaksimalkan berdasarkan jumlah laba ditahan yang tersedia. Yang pertama, karena memelihara persetujuan dengan kreditur. Kemudian yang kedua, memenuhi persyaratan regulasi negara atau undang-undang PT. Kemudian yang ketiga, membiayai pertumbuhan dan ekspansi. Kemudian yang keempat, mempengaruhi arus kas atau likuiditas. Yang kelima, berjaga terhadap kemungkinan kerugian dan masalah likuiditas. Karena itu tadi dividen ini biasanya dibayarkan berdasarkan laba bersih, bukan berdasarkan total return earning yang tersedia. Nah, ada beberapa jenis dividen ini. Yang pertama ada dividen kas atau cash dividen, kemudian ada dividen properti dividen, kemudian yang ketiga ada dividen likuidasi atau liquidity dividen, dan yang keempat ada dividen saham atau share dividen. Semua dividen selain dividen saham mengurangi total ekuitas perusahaan. Ketika perusahaan mengumumkan dividen saham, maka perusahaan tidak membayarkan sejumlah aset atau mengakui kewajiban, tetapi hanya menerbitkan saham tambahan ke masing-masing pemegang saham. Nah, maka dari itu dividen saham ini tidak mengurangi total ekuitas perusahaan. Kita bahas dulu yang pertama yaitu cash dividen. Nah, cash dividen di sini nanti si direktur utama ini akan mengumumkan kapan pembagian cash dividennya, ya. Nah, ketika pada saat pengumuman kemudian diterbitkan, maka akan diakui sebagai liability. Jadi ada dua tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran. Ya. Di sini perusahaan tidak membayar saham atau cash dividen untuk saham treasury karena memang sahamnya kan dibeli oleh kita kembali. Kita lihat contohnya, Roadway Freight Corporation pada tanggal 10 Juni mengumumkan cash dividen sebesar 50 sen saham pada jumlah 1,8 juta share atau sahamnya. Pada tanggal 16 Juli semua saham dicatat pada tanggal 24. Oke. Di sini pada tanggal 10 yaitu tanggal pengumuman, maka kita mengakui jurnal return earning sebesar 900.000 yaitu 1,8 million dikali dengan 50 sen atau 0,5 jadi 900.000 di sisi debit return earningnya, kemudian di sisi kredit dividends payable utang ya sebesar 900.000. Nah, pada tanggal pencatatan tanggal 24 Juni di sini tidak ada jurnal yang diakui. Selanjutnya pada saat pembayaran di tanggal 16 Juli maka dividen payable-nya di sisi debit sebesar 900.000 dan cash-nya di sisi kredit sebesar 900.000. Selanjutnya properti dividen atau dividen properti. Ini merupakan utang dividen dalam bentuk aset selain kas. Properti yang akan didistribusikan ini dinyatakan ulang ke dalam nilai wajarnya. Keuntungan dan kerugian atas selisih nilai properti akan diakui dalam laporan laba rugi. Kita lihat contohnya,
Ascent Ltd mentransfer shareholder berupa investment ya, berarti berupa saham kepemilikan investasinya sebesar 1.250.000. Ini berupa properti dividen pada tanggal pengumumannya pada tanggal 28 Desember. Selanjutnya didistribusikan tanggal 30 Januari dan dicatat tanggal 15 Januari. Adapun fair value pada tanggal pengumuman yaitu sebesar 2 juta. Nah, biayanya tadi 1.250.000 sedangkan nilai pasarnya 2 juta. Nah, berarti pada saat pengumuman di sini kita mengakui selisih antara biaya dari investment tersebut dengan fair value-nya atau nilai pasarnya. Yaitu equity investment 750.000 di sisi debit dan unrealized holding gain or loss income di sisi kredit sebesar 750.000. Selanjutnya return earnings 2 juta pada property dividends payable sebesar 2 juta. Ya, pembagian dividen payable-nya. Pada saat tanggal distribusi properti dividends payable 2 juta dan equity investment-nya sebesar 2 juta. Selanjutnya ada liquidating dividend. Nah, dividen ini dividen yang tidak didasarkan pada pendapatan atau laba ditahan dan mengurangi ekuitas pemegang saham. Dividen likuidasi lebih mengimplikasikan return atas modal investasi daripada profit yang dihasilkan perusahaan. Kita lihat contohnya. MC Hasney ini menerbitkan sebuah dividen kepada pemegang saham biasa sebesar 1.200.000. Pengumuman menyebutkan bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 900.000 sebagai pendapatan dan sisanya sebagai pengembalian modal. Nah, di sini kita lihat catatannya atau jurnalnya pada saat tanggal pengumuman. Return earning di sisi debit sebesar 900.000, kemudian share premium ordinary 300.000 dan dividends payable-nya sebesar 1.200.000. Nah, kenapa share premium ordinary-nya 300.000 di sini? Dikarenakan selisihnya atau sisanya diakui sebagai pengembalian modal. Pengembalian modal di sini dalam hal ini kita catat sebagai share premium. Selanjutnya pada saat tanggal pembayaran dividends payable sebesar 1.200.000 di sisi debit dan cash sebesar 1.200.000 di sisi kredit. Selanjutnya dividen saham dan share split. Apa itu share split? Share split adalah saham yang dipecah. Bisa nilainya saham misalnya tadinya 2.000 dipecah menjadi 1.000. Berarti nilai harga per sahamnya jadi lebih besar. Kalau dipecahnya menjadi 2 kali lipat berarti harga atau nilai sahamnya menjadi lebih kecil. Kita lihat contohnya ya. Share dividen di sini penerbitan saham sendiri kepada pemegang saham dengan basis pro rata, artinya tanpa mendapatkan pembayaran apapun atau tidak ada kas masuk dan keluar. Nah, ketika saham dividen kurang dari 20-25% dari saham biasa yang beredar, maka perusahaan melakukan transfer nilai wajar dari laba ditahan. Sedangkan ketika saham dividen lebih dari 20-25% dari saham biasa yang beredar, maka nilai parinya dialihkan dari laba ditahan ke modal saham.
Ini dividennya tentunya saham besar, tadi kan saham kecil. Kita lihat contohnya, Finflash has outstanding, dia mempunyai saham yang beredar itu sebesar 1000 dengan nilai pari 1, kemudian return earningnya 50. Jika pengumumannya itu 10% untuk dividen saham ya, dengan nilai, berarti pengumuman 10% berarti 100 ya, 100. Jika nilai pasar pada saat pengumuman tersebut 8 per saham, nah bagaimana pencatatannya? Oke, pada saat tanggal pengumuman kita mengakuinya return earningnya sebesar 10.000 ya. Kemudian ordinary share dividen distributable-nya sebesar 10.000. Oke, di sini maksudnya nilai parinya itu ada kesalahan ya. Nilai parinya maksudnya 10.000 dikali 100.000 di sininya. Jadi 100.000 kan 10.000 ininya return earningnya sahamnya. Jadi di sini outstandingnya itu bukan 1000 lembar tetapi 100.000. Kemudian pada saat tanggal pendistribusian, di sini ordinary share distributable pada share capital ordinary sebesar 10.000. Nah, share split atau tadi pemecahan saham. Nah, pemecahan saham di sini ini untuk apa sih gitu ya? Yang pertama memang untuk mengurangi nilai pasar saham. Kemudian tidak ada pencatatan untuk share split ini. Nah, tujuannya tadi mengurangi nilai pasar dan meningkatkan jumlah saham. Kita lihat contohnya, awalnya share capital ini share capital sebesar 100.000 dengan nilai saham 1 per lembar. Berarti nilainya 100.000, kemudian return earningnya 50.000, jadi 150.000. Nah, jika sahamnya itu ditingkatkan gitu ya, jumlah sahamnya ditingkatkan dikali bagi 2, berarti nilainya itu menjadi kurang ya. Nah, di sini 100.000 dikali 2 kali lipat gitu ya, berarti kan jadi 2 dikali 2 200.000, jadi satu saham dipecah menjadi 2 saham. Nah, dengan demikian yang tadinya sahamnya itu 100.000 lembar dipecah jadi 2 berarti menjadi 200.000. Selanjutnya nilai parinya juga yang tadinya 1 maka menjadi 0,5. Karena tadi saham ini tidak ada pencatatan dan dia juga tidak akan mengurangi total equity-nya. Jadi apa yang berpengaruh atas share split ini? Yang berpengaruh adalah berkurangnya nilai pasar dan meningkatnya jumlah saham seperti ini. Tadinya nilainya itu nilai parinya 1 menjadi 0,5 dan tadinya 100.000 lembar yang beredarnya menjadi 200.000 lembar. Perbandingan dividen saham, share split dan dividen cash. Nah, kita lihat di sini dampaknya pada laba ditahan. Pengumuman dividen cash, tentu dengan adanya dividen cash maka laba ditahannya akan berkurang. Pembayaran dividen cash di sini laba ditahannya tetap. Nah, kenapa tetap? Karena memang sudah diakui laba ditahan berkurangnya pada saat tanggal pengumuman. Kemudian dividen saham kecil berkurang, dividen saham besar juga berkurang ya. Share split tetap. Modal saham ini pengumuman dividen cash menjadi tetap. Kemudian pembayaran dividen cash juga tetap. Ya, modal sahamnya tetap seperti
sebesar itu saja. Kemudian dividen saham kecil yang bertambah, dividen saham besar juga bertambah, share split-nya tetap. Agio saham juga sama ya, kecuali tadi untuk dividen yang saham besar, agio sahamnya tetap. B di sini adalah nilai pari atau nilai dinyatakan, sedangkan A di sini adalah nilai pasar ya. Oke, selanjutnya kalau nilai C, nilai lebih harga pasar dengan nilai pasar. Agio saham juga sama, jumlah ekuitasnya ketika pengumuman dividen kas, maka jumlah ekuitas sudah pasti berkurang. Ketika ada pembayaran tetap, untuk dividen saham kecil ini menjadi tetap, dividen saham besar juga tetap, dan share split juga tetap. Selanjutnya, working capital untuk pengumuman dividen kas akan berkurang, pembayaran dividen kas akan tetap, dividen saham kecilnya tetap, dividen saham besar tetap, dan share split juga tetap untuk working capital. Karena memang tidak berpengaruh ya working capital itu terhadap saham. Saya tegaskan lagi bahwa working capital itu adalah jumlah aset lancar dikurangi dengan kewajiban lancarnya. Jadi sama sekali memang tidak ada berkaitan dengan sahamnya. Jumlah aset, pengumuman dividen kas itu jumlah asetnya menjadi tetap, pembayaran dividen kas pada saat pembayaran baru kasnya, jumlah asetnya itu berkurang gitu ya, karena tadi pada saat pembayaran otomatis kas kita ada di sisi kredit gitu ya, sehingga berkurang. Dividen saham kecil tetap, dividen saham besar pada saat pengumuman dan distribusi tetap, dan share split juga tetap. Kemudian jumlah saham yang beredar pada saat pengumuman dividen kas tetap, pembayaran dividen kas juga sama tetap. Pada saat pengumuman jumlah saham yang beredarnya menjadi bertambah ya tadi karena sahamnya ditambah gitu ya, dividennya diberikan dalam bentuk saham. Untuk dividen saham besar juga sama bertambah, share split juga bertambah. Nah, kita lihat di sini ini adalah percentage of equity. Jadi di sini teman-teman perhatikan ini adalah contoh laporan posisi keuangan sisi equity, di mana poin yang pertama adalah judul laporannya, kemudian di dalam judul laporan equity ini kita lihat ada share capital preference, kemudian ada nominal harganya, harga nilai parinya, kemudian berapa kumulatif atau berapa dividennya, kemudian jumlah saham yang diautorisasi dan jumlah saham yang diterbitkan dan beredar ya. Karena di sini 30.000 gitu ya dikali dengan 100. Jadi dikalinya yang 3 juta ini berdasarkan nilai pari dikali dengan nilai yang diterbitkan dan beredar. Kemudian share capital di sini share capital ordinary no par tidak ada nilai pari tetapi ada nilai set value-nya 10 euro, kemudian 500.000 memang dia diautorisasi, sedangkan 400.000-nya diterbitkan, jadi 4 juta. Selanjutnya ada ordinary share dividend distributable. Nah, di sini ketika ada dividen dalam bentuk saham, kita tambahkan menjadi 7.200.000. Selanjutnya di sini ada share premium preference, share premium ordinary 990, kemudian return earning 4.360.000, kemudian treasury share, kita lihat contohnya ini ada 190.000 dan ada akumulatif other comprehensive loss sebesar 360.000. Nah, akumulatif other comprehensive loss ini diambil dari laporan laba rugi tahun ini ya, sehingga dimasukkan ke dalam sisi equity-nya berupa OCI. Kemudian total equity-nya yaitu sebesar 12 juta. Nah, di sini ini contohnya income dan lain sebagainya.
Ini contoh penyajian ekuitas di perusahaan yang sudah TBK yang benar ya, yang sebenar-benarnya. Ini contoh perusahaan Persero PLN ya, bisa dilihat. Nah, selanjutnya analisis. Analisis di sini adalah mengulas sedikit materi dari manajemen keuangan di semester 3 lalu, gitu ya. Jadi di sini berkaitan dengan rasio. Rasio yang berkaitan dengan equity ini ada return on ordinary share equity, di mana net income dikurangi dengan preference dividend dibagi dengan average of ordinary shareholder equity. Jadi berapa sih jumlah rata-rata saham gitu ya. Setelah laba itu dikurangi dengan dividen preference. Nah, selanjutnya ada dividen payout ratio. Di sini ada cash dividen dibagi dengan net income dikurangi dengan preference dividen. Selanjutnya ada book value share atau ordinary share equity dibagi dengan outstanding share. Sini ordinary share equity-nya 1 juta sedangkan outstanding share-nya 100.000. Jadi book value-nya itu sebesar 10 per saham. Selesai, sekian video pembelajaran untuk tema ekuitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman dan jaga kesehatan.